Baik, selamat pagi teman-teman, sampai bertemu kembali. Pada kesempatan kali saya akan membahas tuntas ya salah satu soal PTS Matematika Peminatan ini dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta ya. Soal ini cukup menarik ya karena tingkat kesulitannya cukup tinggi. Bahkan ini setara dengan mata kuliah kalkulus 1 ya, mahasiswa matematika tingkat sarjana gitu. Ini ada 7 soal dan diberikan waktu 90 menit ya. Jadi cukup luar biasa cara gurunya ini. Jadi memberikan soal yang sangat sulit ya bagi siswa SMA. Oke, ini ada 7. Yang nomor 1 ini tentang limit ya, limit trigonometri ya. Nomor 2 ini sama. Nomor 3 limit menuju tak hingga fungsi aljabar ya. Sementara nomor 3 itu turunan ya. Ini menggunakan aturan rantai ya. Dan nomor 4 ini masih pakai aturan rantai tapi diberikan syarat gitu ya, syarat batas gitu ya. Jadi turunan pertama untuk x0 Q, kemudian untuk x pi per 2 pi min 2 itu ya. Nomor 6, nah ini luar biasa, ini turunan implisit ya. Biasanya ini mata kuliah yang materi yang diberikan di mata kuliah kalkulus S1 ya. Nomor 6 ini, dan nomor 2 ini sama, nomor 7 ini sama, ini juga turunan implisit gitu ya. Tapi diminta mencari turunan implisit di titik 3, pi itu ada titiknya gitu ya. Oke, kita bahas dimulai dari nomor 1 ya, biar urut begitu. Oke, ini limit ya teman-teman. Jadi limit kosekan kuadrat 2x min 1/4x kuadrat ya. Nah ini kan sama dengan ini ya, sama dengan kita sederhanakan dulu dengan limit x x menuju 0 gitu ya. Nah ini kan kosekan itu sepersin ya, jadi maka ini sepersin kuadrat 2x ya teman-teman, dikurangi dengan 1/4x kuadrat gitu. Maka ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi kita samakan penyebutnya, maka kita dapatkan ini 4x kuadrat min sin kuadrat 2x ya. Sementara bawah ini menjadi 4x kuadrat sin kuadrat 2x ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan di sini. Maka ini bisa kita faktorkan ya. Ini menjadi limit x menuju 0 ya. Dari yang bagian atas kita faktorkan ya. Jadinya adalah 2x min sin 2x kali 2x plus sin 2x ya. Saya rasa mudah sekali bagi teman-teman untuk memfaktorkan ini, tidak akan saya terangkan secara detail ya. Ini kita bagi dengan 4x kuadrat sin kuadrat 2x ya. Nah, maka ini bisa kita faktorkan lagi menjadi bentuk seperti ini. Jadi limit x menuju 0, 2x ini kita keluarkan ya dari masing-masing, jadi menjadi 2x dikalikan 1 min 1 ya min sin 2x per 2x ya, dikalikan 2x ya, jadi 1 plus sin 2x per 2x. Nah ini kita bagi dengan 4x kuadrat sin kuadrat 2x teman-teman. Jadi masih sangat mudah ya di sini. Nah ini sama dengan limit ya, x menuju 0. Ini kita pisahkan ya. Ini kan 2x kali 2x kan 4x kuadrat ya. Jadi 4x kuadrat per sin kuadrat 2x ya. Nah ini kemudian kalikan limit ya, bisa kita pisah gini ya, x menuju 0, ini bagian tengah ya, bagian belakang dulu saja, bagian belakang, jadi 1 plus sin 2x per 2x ya, kita kurung ya.
Jadi tadi kan kita sudah ngerjakan yang ini 2x dengan sin kuadrat 2x, kemudian yang terakhir 1 plus sin 2x per 2x, yang terakhir yang ketiga ini satu limit ya, limit x menuju 0 dari 1 min sin 2x per 2x ya, kita bagi dengan sin kuadrat 2x teman-teman. Oke, ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Ini limit x menuju 0 dari 2x ya, 2x per sin 2x kuadrat ya. Nah, kemudian dikalikan limit x menuju 0 dari ini 1 ya, plus sin 2x per 2x dikalikan limit x menuju 0 dari 1 min sin 2x per 2x dibagi dengan sin kuadrat 2x gitu. Nah, kita tahu ya di matematik di kalkulus limit, kita tahu bahwa limit ya, ini recall ya. Recall materi ketika belajar limit bahwa kalau ada limit x menuju 0 dari katakanlah misalnya bx per sin bx itu sama dengan 1 ya. Dan kalau ada limit x menuju 0 ya dari bx per sin bx dikuadratkan ya, hasilnya juga 1 gitu. Saya tidak akan menyebutkan ini karena ini ada di buku teman-teman ya. Baik, kemudian jelas bahwa yang pertama ini ya, ini sama dengan 1. Yang kedua ini 1 plus 1 jadi sama dengan 2. Nah, ini tinggal ketiga ya teman-teman, kita akan mencari ini. Oke, kita sediakan space khusus di sini untuk mencari limit itu ya, mencari limit dari x menuju 0 dari 1 min sin 2x per 2x kita bagi dengan sin ini tadi bukan sin ya, tapi x kuadrat itu. Bukan sin tapi 4x kuadrat ya. Salah tulis ya. Oke, ini 4 salah lagi di sini. Ini 4x kuadrat. Karena sin kuadrat 2x udah ikut ke sini ya. Ini berarti per 4x kuadrat itu. Oke, ini bisa kita sederhanakan, x-nya kita keluarkan ya teman-teman ya. Jadi kita tuliskan seperti ini, limit x menuju 0 dari 1 ya, 1 min, jadi kita kalikan x semua ya. Jadi kita kalikan x atas dan bawah menjadi x min sin 2x per 2 ya. Ini dibagi dengan 4x pangkat 3 ya. Atau kita kalikan 2 lagi supaya ini enggak ada penyebutnya ya. Ini menjadi limit x menuju 0 dari 2x min sin 2x per 8x pangkat 3 ya teman-teman. Dan kita ingat ya identitas trigonometri, bahwa ini kita recall ya, identitas trigonometri. Kalau ada sin 3x itu sama dengan 3 sin x gitu ya, min 4 sin pangkat 3x ya. Artinya kalau ada sin x itu hasilnya adalah sin 3x plus 4 sin pangkat 3x per 3 ya.
Oke, maka kalau begitu, kalau ada sin 2x, maka bisa saya tuliskan menjadi sin 6x plus 4 sin pangkat 3 dari 2x ya, saya bagi dengan 3 gitu. Sehingga limit atas ini ya, limit x menuju 0 dari 1 min sin 2x per 2x per 4x kuadrat, ini bisa saya tuliskan menjadi limit x menuju 0 ya, dari 2x dikurangi ya, kita masukkannya di atas ini, jadi dikurangi dengan sin 6x plus 4 sin pangkat 3 2x per 3 ya. Oke, nah dibagi dengan 8x pangkat 3 teman-teman. Oke, nah ini bisa kita tuliskan seperti ini, limit ya x menuju 0 dari 2x min sin 6x per 3 ya, kemudian per 8x pangkat 3 ini min ya, jadi min limit x menuju 0 ya dari 4 sin pangkat 3 2x per 8x pangkat 3 gitu. Oke, saya rasa cukup mudah ya teman-teman. Kita lanjut di slide berikutnya. Oke, ini masih ikut ini ya. Oke, jadi kita tuliskan lagi bentuk seperti ini. Limit x menuju 0 tadi ya, dari 1 min sin 2x ya, per 2x per 4x pangkat 3 ya. Nah ini tadi dikurangi dengan ini sama dengan ya, limit x menuju 0 dari 2x min sin dari 6x per 3 ya, per 8x pangkat 3. Oke, dikurangkan dengan tadi 4 per 3 ya, ini lupa tadi bawah ini 4 per 3 ya. Oke, jadi dikurangi dengan ini 4 per 3 dikali sin pangkat 3 2x kurang limit ya. Oke, kita tambahkan di sini, dikurangi limit ya x menuju 0 dari 4 per 3 sin pangkat 3 2x per 8x pangkat 3 ya. Oke, ini bisa kita sederhanakan ya, yang ini. Jadi ini menjadi limit x menuju 0 dari 1 ya, ini bagi 2 atas bawah ya, jadi bagi 2x gitu. Jadi ini sin 6x per 6x ya, per jadinya ini adalah 4x kuadrat. Ini kita tulis lagi saja, limit x menuju 0 1 min sin 2x per 2x per 4x pangkat 3 ya. Nah ini hasilnya jelas ya teman-teman. Jadi kan bisa kita tulis begini, ini limit x menuju 0 dari 4 per 3 kali sin pangkat 3 sin 2x ya, sin 2x ini per 2x pangkat 3, hasilnya ini 1 ya, jelas ya. Jadi ini kita tulis lagi aja, limit x menuju 0 1 min sin 2x ya per 2x sama dengan per 4x
pangkat 3, ini limit X menuju 0 dari 1 min sin 6X per 6X per 4X kuadrat. Nah, ini dikurangi 4 per 3 gitu. Nah, untuk menyederhanakan yang ini, suku pertama ruas kanan, kita misalkan ya. Jadi misal ya, ini 3X kita misalkan U ya. Maka ini bisa kita tuliskan seperti ini. Limit saat X menuju 0 maka U juga menuju 0 ya. U menuju 0 dari 1 min sin 2U ya per 2U ya. X kuadrat berarti kalau X kuadrat ya, ini kan 3X sama dengan U. Artinya X itu U per 3 ya. Ya, 4X kuadrat artinya 4 per 9 ya. U kuadrat. Nah, min 4 per 3 gitu. Nah, kita tuliskan lagi jadi limit X menuju 0 ya. 1 min sin 2X per 2X per 4X pangkat 3 sama dengan ini limit U menuju 0 dari ini ya. 1 min sin 2U per 2U. Ini 9 naik ke atas. Jadi begini ya. Nah, ini 9 per 4U kuadrat min 4 per 3. Nah, kalau kita perhatikan ini kan limitnya sama ya. Cuman beda variabel U dan X. Jadi ini sama saja ya teman-teman. Ini ya yang saya lingkari ini sama dengan ini ya. Jadi kita pindah ruas bisa. Jadi 1 min 9 gitu ya. Limit X menuju 0 dari 1 min sin 2X per 2X ya, per 4X pangkat 3 sama dengan min 4 per 3. Ini kan min 8 ya. Oke, jadi kita peroleh limit X menuju 0 dari 1 min sin 2X per 2X per 4X pangkat 3. Ini min 8 pindah ruas ya. Jadi 4 min 4 per 3 kali min 8 ya. Hasilnya jelas ini adalah 1/6 begitu. Nah, karena hasilnya 1/6, maka ini ketemu 1/6 ya. Oke, maka limitnya jelas ya teman-teman. Limit dari hasilnya setengah kali 2 kali 1/6 ya. Maka ini sama dengan 1 kali 2 ya, 1 kali 2 kali 1/6. Hasilnya adalah 1/3 ya gitu. Cukup panjang ya teman-teman. Jadi perlu ketelitian dan sering latihan untuk mengerjakan soal hot seperti ini gitu. Oke. Kita lanjut di nomor 2. Ini limit trigonometri juga. Jadi limit P menuju minus Q ya, dari 1 min 1 dalam kurung 1 plus P per Q kali tangan P kali tangan Q plus P per Q dibagi tangan P plus tangan Q. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Limit P menuju min Q. Ini kan 1 plus P per Q ini pindah ke depan. Jadi kita tuliskan seperti ini. 1 per P plus Q gitu ya. Nah, ini kita kurung juga nggak apa-apa ya. Dikurangi dengan 1 plus P per Q dikalikan dengan tangan P kali tangan Q dibagi dengan tangan P plus tangan Q ya. Nah, ini sama dengan, ini kita keluarkan ya teman-teman. Jadi seperti ini, limit P menuju min Q ya, dari ini 1 plus P per Q. Nah, ini 1 min tangan P kali tangan Q gitu. Kita bagi dengan tangan P plus tangan Q ya. Oke, kita recall lagi relasi trigonometri ya. Kalau ada tangan ya P plus Q, maka hasilnya adalah tangan P plus tangan Q gitu ya.
Ini kita bagi dengan 1 min tangen P kali tangen Q. Nah, ini maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Limit P menuju Q, menuju min Q, ya ini dari 1 plus P per Q per tangen ya. Tangen dari P plus Q. Ini kita kalikan Q ya, atas dan bawah ya. Jadi kita bisa tuliskan limit P menuju min Q. Ini P plus Q ya jadinya ya. P plus Q per, nah ini ada Q di sini. Q kali tangen P plus Q gitu ya. Oke. Nah, jelas ya kalau P menuju minus Q itu artinya apa? P kalau kita pindah ruas ya, artinya P plus Q itu menuju 0 ya teman-teman. Oke, maka bisa saya tuliskan sama dengan ya yang ini ya. Kita tuliskan ulang aja. Jadi limit atas ini kita tuliskan ulang. P menuju minus Q dari 1 min 1 plus P per Q kali tangen P kali tangen Q plus P per Q yang dibagi dengan tangen P plus tangen Q adalah ini ya. Tapi kita pindah ruas ya. Jadikan seperti ini limitnya. Jadi limit P plus Q menuju 0 ya, dari P plus Q per Q kali tangen P plus Q ya. Nah, Q itu kan bilangan ya. Limit dari ini kan 1, jadi 1/Q ya sini. Oke, sangat mudah ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut nomor 3. Limit X menuju tak hingga dari X kuadrat plus 1 per X plus 1 ya. Min Px min Q itu sama dengan 0. Kita diminta mencari P plus Q. Nah, kita tahu ya bahwa ini kan X kuadrat plus 1. Kalau ada X plus 1 kuadrat itu kan X kuadrat plus 2X plus 1. Artinya kalau X kuadrat plus 1 itu adalah X plus 1 kuadrat min 2X ya. Maka limit ini bisa kita tuliskan begini. Jadi limit X menuju tak hingga dari itu X kuadrat plus 1 per X plus 1 min Px min Q ya. Ini bisa kita tuliskan begini. Sama dengan limit X menuju tak hingga ya dari begini, jadi X plus 1 kuadrat min 2X ya per X plus 1 min Px min Q ya. Oke, ini sama dengan 0 ya, sesuai dengan perintah soal. Nah, maka ini bisa kita tuliskan begini. Ini limit X menuju tak hingga. Nah, ini kita sederhanakan begini bisa ya. Jadi X plus 1 ya, dibagi kuadrat bagi X plus 1, maka X kuadratnya hilang ya. Min 2X per X plus 1 min Px min Q ya, sama dengan 0 ya. Yang suku kedua ini jelas ya, hasilnya 2 ya. Jadi ini bisa kita tuliskan limit X menuju tak hingga dari ini yang ada X-nya kita jadikan 1. Jadi 1 min P kali X ya. Kemudian min 2 ya. Min Q sama dengan 0 ya. Nah, atau begini juga boleh. Limit X menuju tak hingga dari 1 min P X ya min Q sama dengan 2 ya. Nah, ini kalau kita masukkan limitnya kan hasilnya tak hingga ini ya.
Nah, maka supaya memenuhi, ini kan 2 ya. Supaya berhingga, ini harus 0 ya, hasil limit ini ya. Maka 1 min P itu harus 0 ya. Jadi 1 min P harus 0 itu. Artinya P sama dengan 1 ya. Nah, ini kan 0 ya. Jadi min Q sama dengan 2 ya. Min Q sama dengan 2. Artinya Q sama dengan min 2 gitu. Ya, secara jelas ya. Jadi ini kan yang limit ini hasilnya 0 ya, teman-teman. Mohon maaf tadi ada 1 ya ini ya. X plus 1. Oh, lupa ini. Saya lupa nulis di sini. Jadi ini plus 1 ya. Plus 1 sama dengan 2 gitu. Oke, P sama dengan 1. Kemudian ini kan 0 ya, karena P 1. Lah min Q plus 1 sama dengan 2. Jadi min Q plus 1 sama dengan 2. Artinya Q min Q itu sama dengan 1 ya. Dan Q sama dengan min 1. Maka P plus Q 1 plus min 1 sama dengan 0 ya. Nomor 3 ini cukup mudah ya teman-teman, tidak panjang juga. Oke, kita coba nomor 4. Ini aturan rantai ya. Jika fx itu adalah sin dari 3x sin 3pi min 2 per 2 min x plus sin pi plus 2x ya. Carilah turunannya itu. Jadi f aksen x itu adalah dfx per dx ya. Artinya d per dx dari itu ya. Jadi dari sin 3pi per 2 min x ya, plus sin pi plus 2x gitu. Nah, kita misalkan ya, ini pakai aturan rantai ya. Misal ya, ini U itu sama dengan 3pi per 2 min x dan V itu sama dengan pi plus 2x. Maka f aksen x ini sama dengan ini D, tulis gini boleh ya, sin U per dx ya, tambah D sin V per dx. Nah, kita pakai aturan rantai, jadi D sin U per du ya, kali du per dx dijumlahkan dengan D sin V per dv kali dv per dx. Maka cos U ya kali du per dx, karena U itu kan 3pi per 2 min x du per dx adalah min 1 ya, tambah turunan sin itu cos V, dv per dx nya adalah karena V nya pi plus 2 x itu 2 ya. Nah, kita masukkan lagi U nya ya, min kosinus dari U nya adalah 3pi per 2 min x tambah 2 kali cos V. V nya adalah pi plus 2x gitu. Nah, saya rasa sangat mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 5. Ini masih aturan rantai ya. Jadi fx nya itu adalah sin px min cos qx gitu. Memenuhi f aksen saat x 0 q dan f aksen saat x nya pi per 2p min 2. Kita diminta mencari 3p plus 2q ya. Oke, kita nyari dulu turunan f aksen x nya ya. Mudah sekali, ini p kali cos px ya. Nah, turunan cos itu min sin ya. Maka plus ya. Min plus kan, plus q sin qx gitu. Nah, kita masukkan karena f aksen 0 ya, itu sama dengan q, maka artinya p kali cos 0 ya, tambah q kalikan sin 0 sama dengan q ya. Artinya apa?
artinya adalah P sama dengan Q gitu. Kemudian syarat kedua, F aksen ya Pi per 2P sama dengan min 2. Artinya apa kalau kita masukkan ya, F aksen, X-nya kita ganti itu. Jadi seperti ini ya. Jadi P kali cos ya. Cos dari P kali X-nya ganti ini. Pi per 2P ya. Kemudian dijumlahkan dengan Q kali sin Q kali Q kan sama dengan P ya. Pi kali Pi per 2P ini sama dengan min 2. Ini kan P kali cos berapa itu jadinya? Pi per 2 plus Q sin ya. Sin dari Pi per 2 sama dengan min 2. Cos Pi per 2 ini 0 ya. Tambah ini jadi Q 1 ya. Sin Pi per 2 sama dengan min 2. Pertanyaan adalah 3P plus 2Q itu. Karena Q min 2 maka P juga min 2 ya. 3P itu adalah 3 kali min 2 tambah 2Q. 2 kali min 2. 3 kali min 2 min 6 tambah min 4. Jadinya min 10 ya teman-teman. Sangat mudah. Oke, kita lanjut nomor 6. Ini turunan implisit ya. Jadi sin pangkat 3 2x plus 3y sama dengan 2x min y. Kita turunkan keduanya terhadap x ya. Oke, d per dx dari ini jadi sin pangkat 3 2x plus 3y sama dengan d per dx dari 2x min y ya. Oke, kita pakai aturan rantai, kita misalkan ya. Misal gitu. Jadi U itu sama dengan 2x plus 3y ya. Artinya turunan itu adalah d per dx dari ini sin pangkat 3u ya. Nah, turunan ini sangat mudah ya. Jadi ini kan sama dengan 2 min dy per dx teman-teman. Oke, ini jadi 2 min dy per dx. Kita pakai aturan rantai jadi d per du dari sin pangkat 3u kali du per dx sama dengan 2 min dy per dx ya. Hasilnya jelas, ini 3 kali sin kuadrat u kali cos u kali du per dx nya adalah kalau ini du per dx itu sama dengan 2 plus 3 dy per dx ya. Dikalikan 2 plus 3 dy per dx sama dengan 2 min dy per dx. Nah, kita masukkan lagi. Jadi ini kan kita satukan ya. Jadi 6. Kita distributif ya. Jadi 6 sin kuadrat u-nya kita masukkan 2x plus 3y kali cos ya 2x plus 3y dijumlahkan dengan kalikan 3 jadi 9 ya. 9 dy per dx dari sin kuadrat 2x plus 3y kali cos 2x plus 3y sama dengan 2 min dy per dx. Yang dy per dx kita jadikan 1. Jadi dy per dx kata kalikan kurung buka dari 1 ya. Ini kan 1 ya. Plus 9 sin kuadrat 2x plus 3y kali cos 2x plus 3y. Nah, ini sama dengan
2 ya kurangi 6 sin kuadrat 2x plus 3y kali cos ya. Cos 2x plus 3y. Oke, maka kita peroleh bahwa dy per dx itu adalah 2 dikurangi 6 sin kuadrat 2x plus 3y kalikan cos 2x plus 3y dibagi 1 plus 9 sin kuadrat 2x plus 3y dikalikan cos ya 2x plus 3y. Baik, sangat mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan nomor 7 ya. Ini kita mencari turunan juga ya, implisit itu. Jadi dy per dx dari ini. Kotangen dari y per x sama dengan akar x plus 1. Kita turunkan terhadap x ruas kanan dan kiri ya, sama seperti tadi. Jadi d per dx dari kotangen gitu ya, y per x sama dengan d per dx dari turunan dari akar x plus 1 ya. Oke, ini kita misalkan ya dengan aturan rantai. Misal kita sama u itu sama dengan y per x ya. Maka du per dx ya, kita nanti akan ketemu fungsi ini ya, du per dx ya. Hasilnya adalah ini jadinya dy per dx kali x ya min y, turunan dari x adalah 1 ya, dibagi dengan x kuadrat itu. Oke, jadi turunan dari ini adalah d per du ya, dikalikan kotangen u kali du per dx. Turunan dari ruas kanan ini adalah setengah kali x plus 1 pangkat min setengah ya. Turunan kotangen itu kalau mengingat ya, jadi kotangen u itu kan cos u per cos u per sin u ya. Maka kalau turunannya ya, jadi d per du dari kotangen u itu adalah turunan dari cos u itu min sin u ya. Oke, kali sin u min cos u kali turunan sin cos u ya, dibagi dengan sin kuadrat u gitu ya. Maka ini min sin kuadrat u plus cos kuadrat u per sin kuadrat u min seper sin kuadrat u atau min kosekan kuadrat u gitu. Oke, hasilnya adalah min, mohon maaf salah tulis tadi ya. Oke, jadi min kosekan kuadrat u kali du per dx ya. Jadinya du per dx itu adalah ini ya. Maka u-nya kita masukkan sekalian saja juga tidak apa-apa. Jadi y per x ya dikalikan dengan x kali dy per dx min y per x kuadrat. Nah, ini seper 2 akar ya x plus 1. Nah, ini kita kalikan silang, jadinya ini adalah x kali dy per dx min y per ya x kuadrat sama dengan ini min kosekan kuadrat itu seper sin ya. Jadi nanti gini, min sin kuadrat ya y per x kita bagi dengan 2 kali akar x plus 1. Oke, maka kita tuliskan dy per dx ya. Jadinya ini
Jadi sebentar, ini kita x kuadratnya kita kalikan silang ya. Lupa kita kalikan silang, jadi ini ada x kuadrat di sini. Maka kalau begitu dy per dx itu sama dengan y per x ya, min x kali sin kuadrat y per x dibagi dengan 2 kali akar x plus 1. Nah, dy per dx untuk di titik ini ya, x sama dengan 3, y sama dengan pi. Ya kita masukkan ya, y-nya pi, x-nya 3 gitu. Ya, jadi pi per 3 dikurangi dengan x-nya adalah 3 kali sin kuadrat y per x. Jadi sin kuadrat pi per 3 ya, dibagi dengan 2 kali akar x-nya 3 plus 1. Nah, ini sama dengan pi per 3 dikurangi dengan, ini akar 3 plus 1 itu akar 4, 2 ya, jadi min 3 per 4. Sin pi per 3 itu setengah akar 3 kuadrat ya. Setengah akar 3 kuadrat itu kan 3 per 4 ya. Jadi kalau setengah akar 3 kita tuliskan aja kuadrat. Nah, maka jadinya pi per 3 dikurangi 3 per 4 kali 3 per 4 ya. Jadi pi per 3 dikurangi dengan 9 per 16 gitu. Baik, saya rasa cukup jelas ya teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terima kasih. Selamat pagi.